Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 24 September. Hari biasa pekan ke-25. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan menjadikan diri kami sebagai bait kudus-Mu, tempat Engkau sendiri bersemayam. Bantulah kami untuk terus-menerus menyucikan diri, agar kami semakin pantas menjadi kediaman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9 ayat 18 sampai 22. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menurut hukum Yahudi, orang yang ditolak atau dikucilkan hukumnya harus dibunuh. Maka ketika Yesus ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, sehingga akhirnya pun ia dibunuh. Menurut pendapat umum, Yesus itu bukannya orang yang biasa-biasa saja. Karena perbuatannya luar biasa, orang ada yang mengingatkan bahwa dia seperti Yohanes Pembaptis, sehingga orang berpikir mungkin itu Yesus adalah Yohanes yang telah bangkit. Kemungkinan Yesus pun penerus karya para nabi masa lampau seperti Elia, yang diyakini akan datang mendahului datangnya akhir zaman, atau salah seorang dari para nabi yang telah bangkit. Itulah anggapan-anggapan mereka tentang Yesus. Namun semua pendapat itu masih melihat Yesus sebagai perintis jalan keselamatan dan bukan pelaksana karya penyelamatan itu sendiri. Yesus tidak mempersoalkan opini masyarakat tentang dirinya. Ia lebih mengharapkan pendapat para muridnya, maka ia bertanya, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus tampil mewakili para murid yang lain menjawab dengan tegas, "Engkaulah Mesias dari Allah." Kata Aram atau Ibrani, Masiah, searti dengan yang diurapi, dan dipakai sebagai gelar para raja. Orang-orang Yahudi menggunakan gelar itu untuk raja penyelamat yang mereka nanti-nantikan. Sedangkan istilah dari Allah menyatakan hubungan pribadi yang sangat erat antara Yesus dengan Allah. Tetapi
pikiran Petrus tidak jauh berbeda dengan orang-orang Yahudi itu yang menantikan Mesias dalam arti politis duniawi. Mesias yang akan melepaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa lain. Oleh karena itu, Yesus melarang para muridnya memberitahukan tentang kemesiasannya itu, supaya tidak terjadi salah paham. Mereka belum memahami bahwa Yesus sebagai Mesias bukan hanya raja yang penuh kuasa, tetapi juga anak manusia yang rendah hati dan sengsara, bahkan akan dibunuh. Karena itu pula Yesus mulai mengajar mereka tentang anak manusia yang akan menanggung banyak penderitaan, ditolak lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Seperti yang hari ini kita dengar bersama sabdanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita masih ragu-ragu dan kurang percaya diri ketika kita ditanya harus menjelaskan tentang kemesiasan Yesus. Padahal kesaksian iman akan Yesus yang meyakinkan akan memberi pengaruh positif bagi yang mendengarkan. Tak jarang kita pun merasa minder karena kurang mengerti ajaran-ajaran gereja, termasuk paham kemesiasan bukan dalam arti politis yang akan membebaskan dari penjajahan, melainkan Mesias yang menderita, yang akan ditolak bahkan dibunuh demi penebusan manusia dari perbudakan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua adalah para pengikut Kristus zaman sekarang yang harus terus-menerus belajar dan paham ajaran-ajaran gereja untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Karena tidak cukup kita hanya yakin dan percaya saja ketika kita diminta untuk menjelaskan, untuk memberi kesaksian dalam hidup kita. Maka pengetahuan iman itu harus kita dalami terus-menerus. Relasi kita dengan Tuhan Yesus supaya kita semakin mengenalnya, semakin paham apa yang disabdakan untuk kita masing-masing. Marilah kita mohon rahmat-Nya supaya kita semakin yakin dan percaya akan Tuhan Yesus yang kita imani dalam hidup kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.